Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah, dan mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Tuhan pertemukan kami kembali, sekalipun kami berbeda tempat, namun kuasa Tuhan hadir di setiap kami. Kami percaya Tuhan mengurapi kami, Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan pada pagi hari ini merupakan ibadah yang luar biasa karena Tuhan melawat setiap kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam tangan kuasa Allah. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian bagi Tuhan pagi hari ini. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala kebaikan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud, haleluya.
Palapayas. Yaralamayas sonaralapayas seralapalapalapayas. Kami mau lebih lagi meninggikan namamu Bapa, sebab hanya Engkau Allah yang layak dipuji disembah. Yaralamayase, biarlah setiap lidah mengaku dan setiap lutut bertelut pada pagi hari ini memuji dan menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku.
kita bersama-sama, saudaraku, tunduk di dalam Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu, Bapa. Apabila pada kesempatan pagi ini kami boleh menghadap Engkau, pada kesempatan pagi ini kami boleh mendengarkan kebenaran-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami jika kami menyakiti hati-Mu, jika kami tidak berkenan. Kuduskan hidup kami, kuduskan kami Bapa. Telinga kami, hati kami agar jadi bejana yang bersih, untuk jadi media yang layak untuk firman-Mu ditaburkan. Hamba begitu mengucap syukur hari ini, boleh berkesempatan untuk belajar bersama kebenaran firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Putra Tunggal Bapa kami berdoa. Amin. 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 Ya, shalom Bapak Ibu Saudara ya, yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang luar biasa, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Walaupun kita belum bisa berjumpa secara langsung, tapi melalui ibadah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa sekalipun virtual ya Bapak Ibu ya. Kita masih akan belajar tentang Abraham dan segala apa yang diperbuat Tuhan melalui pribadi Abraham ini yang juga harus kita pelajari. Kisah Abraham sangat bermakna dalam perjalanan kehidupan kekristenan bagi orang percaya pada zaman ini seharusnya. Karena Abraham menjadi tokoh yang juga memulai sejarah peradaban daripada bangsa Israel, bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada umatnya. Maka seharusnya Abraham ini kita pelajari dan bagaimana kita bisa melihat karya Tuhan, maksud Tuhan, dan kehendak Tuhan di sana. Jika kita beberapa waktu yang lalu telah mempelajari banyak hal, saudaraku, kita telah mempelajari bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan memisahkan Abraham dari dunia, bagaimana Tuhan menjagai bangsa Israel melalui keturunan Abraham sampai nanti kedatangan Mesias. Hari ini kita akan mempelajari, menyorot secara langsung, meng-highlight apa yang sebetulnya Abraham lakukan, apa yang sebetulnya Abraham pergumulkan dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan ini. Ya, sekalipun dia sudah ada di tanah itu, tapi dia harus menunggu beberapa waktu dan kapan waktunya dia juga tidak ngerti. Bagaimana Abraham memaksa dirinya, bagaimana Abraham benar-benar taat di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita melihat nampak mudah sekali Abraham diperintah lalu Abraham berangkat. Tapi mari kita mempelajari, mari kita merenungkan ya, apa yang dialami Abraham ini, saudara. Nah, saudaraku, jika Abraham diperintahkan oleh Allah untuk keluar dari tempatnya di mana dia sudah nyaman di sana, lalu menuju satu tanah perjanjian, di mana Tuhan menjanjikan segala berkat, di mana Tuhan merancangkan kehidupan yang indah di sana. Nah, jika kita mempelajari beberapa waktu yang lalu bahwa ini merupakan satu gambaran bagaimana manusia meninggalkan percintaan dunia dan masuk ke dalam tanah air surgawi. Ketika kita mempelajari ini, berarti kita melihat satu perjalanan, ya. Kita melihat satu perjalanan bagaimana seseorang keluar dari kenyamanan kemudian masuk ke dalam tanah yang dijanjikan Tuhan. Seharusnya kita yang saat ini menuju tanah air surgawi juga memaknai hidup ini sebagai sebuah perjalanan. Perjalanan menuju tanah air surgawi. Maka
surga atau masuk ke dalam kerajaan surga tidak lagi menjadi sesuatu yang murahan atau mudah, sangat mudah, apalagi instan. Kita tahu betapa banyaknya orang yang mengajarkan bahwa kalau engkau percaya Yesus, maka pasti masuk surga. Bahkan ada banyak orang yang mengajarkan begini, tidak apa-apa awalnya, yang penting adalah akhirnya. Ya, jadi awalnya jadi preman begitu, awalnya hidupnya tidak berkenan dalam percintaan dunia, hidup dalam dosa. Nanti hamin seminggu sebelum ia mati, terima Yesus lalu masuk surga. Apakah begitu? Apakah ada jalur instan atau jalur bypass masuk surga? Ya. Atau kita bisa berkata, aku hari Minggu saja beribadah taat kepada Tuhan, ini sudah merupakan aku percaya bahwa aku masuk surga. Atau saya sudah memberi persembahan, memberi persepuluhan, berarti saya sudah masuk surga. Atau saya percaya bahwa saya masuk surga. Saya mengimani saya masuk surga. Bapak Ibu tidak bisa seperti itu. Di surga tidak hanya bisa dimaknai atau dimasuki, saudara. Yang saya maksudnya, surga tidak hanya bisa dimasuki oleh kepedean kita aja. Kita merasa sudah masuk surga. Ya. Ini bukan iman, tapi ini percaya diri yang berlebihan. Ya, ini GR kita sudah masuk surga, Bapak Ibu. Jadi iman itu bukan kita memaksa dan pokoknya saya sudah masuk surga, pengertian itu bukan. Iman harus diwujudkan dengan tindakan. Jadi kita harus menghidupi surga dan kerajaannya mulai dari hari ini. Maka kalau kita melihat perjalanan Abraham ini, saudara, bagaimana Abraham melangkah selangkah demi selangkah, ya, dan di dalam melangkahnya itu mengandung pergumulan. Di dalam setiap langkahnya Abraham ini mengandung keputusan. Di setiap langkahnya Abraham ini mengandung perjuangan iman. Ya, karena belum melihat kenyataan yang sesungguhnya akan bagaimana, tetapi dia berjalan menuju janji Tuhan itu. Saudaraku, ya. Saya bisa membayangkan bagaimana Abraham ini berjalan dengan pergumulan. Orang tidak mengerti apa yang sedang ia lakukan, apa yang sedang ia pikirkan, tetapi ia berjalan karena Tuhan menguatkan dan karena dia menikmati Tuhan dalam setiap langkah demi langkah, keputusan demi keputusan yang ia ambil. Dimulai dari ia harus meninggalkan Ur Kasdim, dan mengambil satu keputusan bahwa semua yang ada padanya harus dibawa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini bukan hal mudah. Jadi sebelum besok berangkat, ini Abraham pasti bergumul. Pasti bergumul. Abraham menghitung semuanya. Abraham merencanakan semuanya. Tetapi dalam perencanaan itu ada sesuatu yang underestimated, sesuatu yang tidak bisa ia rancangkan. Yaitu apa? Sampai di sana aku jadi orang asing, lalu sampai berapa lama? Aku tidak ngerti. Saudara. Nah, ini juga relevan dengan atau sama dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ya, kamu harus hitung dulu anggarannya sebelum kamu mengikut aku. Artinya kita harus mempersiapkan dulu mengikut Tuhan itu tidak mudah. Jadi saudaraku, kalau saudara ingin pergi ke suatu tempat, saudara ingin pergi ke satu tempat, ya, jaraknya mungkin kurang lebih 200 km dari rumah saudara atau 100 km dari rumah saudara. Saudara naik mobil. Saudara naik mobil, saudara tentu harus persiapkan, kan? Ya. Bannya siap atau tidak, mesin mobilnya siap atau tidak. Ya, apalagi jika saudara-saudara ikut dan mobil itu penuh, maka harus dipersiapkan dengan baik-baik itu mobil. Lalu bekalnya sudah siap atau belum? Apa yang dibawa sudah siap atau belum? Lalu siapa saja yang ikut sudah dikondisikan belum? Nanti dia bangun jam berapa, persiapan jam berapa, dan kita berangkat jam berapa. Karena sampai sana harus jam sekian. Nah, itu saja perjalanan kita secara jasmaniah kita persiapkan. Ya,
Belum lagi kita lewat mana, lewat tol atau lewat jalan biasa, kartu tolnya sudah siap atau belum, dan seterusnya, kita di tengah jalan berhenti di mana, makan di mana, agar bisa sampai sana dalam keadaan yang sehat. Itu saja kita persiapkan. Bahkan untuk perjalanan itu mungkin sudah sebulan dipersiapkan, atau 1 minggu dipersiapkan, atau 2 bulan sudah dipersiapkan, karena penginapan juga harus dipesan jauh-jauh hari. Itu saja hanya untuk piknik atau hanya untuk keperluan pergi ke tempat yang jauh, kita mempersiapkan diri. Kenapa untuk perjalanan rohani kita menuju tanah air surgawi kita tidak mempersiapkannya? Nah, kematian akan menjadi jembatan kita menuju tanah air surgawi itu. Ya, maka mau tidak mau kita harus mempersiapkan kapan kita akan berakhir hidup di bumi ini. Ya, jadi tidak sebebas kita. Ada waktu yang Tuhan tetapkan untuk kita selesai dan persiapan ini selesai. Abraham mengerti ini dan ketika ia dipanggil, saudaraku, ia pasti mempersiapkan ini dengan baik dan dalam pergumulan. Kemudian ketika ia mulai berangkat membawa semua, pasti diiringi dengan kegelisahan, pasti diiringi dengan kebimbangan-kebimbangan yang mungkin ada tapi tidak ditunjukkannya. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan berbicara kepada Abraham. Seiring berjalannya waktu, Tuhan berperkara kepada Abraham. Tuhan menampakkan diri, memperkenalkan diri kepadanya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Abraham, menjanjikan satu keturunan yang sangat banyak, bahkan berkata tentang bagaimana keturunan itu di masa-masa yang akan datang. Tuhan berperkara sampai akhirnya anak yang dijanjikan yaitu Isa lahir, dan Tuhan masih berperkara terus. Ya, sampai Abraham mendapati keberadaannya, ternyata dia benar-benar sudah takut akan Tuhan. Ya, dan perjalanannya menuju Kanaan tidak hanya perjalanan jasmani, tapi perjalanan mengenal Tuhan, perjalanan rohani bersama Tuhan. Kehidupan kita pun adalah demikian. Jadi masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan perkara hal yang mudah. Di dalam setiap langkah hidup kita akan muncul keputusan-keputusan, baik itu keputusan kecil maupun keputusan yang besar. Apa yang akan kita ucapkan, apa yang akan kita pikirkan, harusnya kita memperkarakan semuanya itu. Karena itu merupakan langkah-langkah menuju tanah air surgawi. Jadi sampai di sini saudara kita harus belajar dan masih terus berkelanjutan. Jadi tidak bisa surga itu dimasuki secara instan atau kita pakai jalur bypass. Ya. Jadi langsung potong kompas masuk dalam kerajaan surga, tidak bisa saudara. Ya, tidak bisa langsung potong kompas ya. Pokoknya nanti kalau aku mau mati sudah, ini aku bertobat. Nah begitu. Aduh, tidak bisa saudaraku. Ya. Jadi perlu kita melihat bahwa dalam firman Tuhan pun dikatakan bahwa kita harus melalui jalan yang sempit itu, Bapak Ibu ya. Kita harus melalui jalan yang sempit itu. Jadi tidak bisa ya kita instan masuk surga. Lukas pasal 13 ya. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 24. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu," tanda seru. "Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat." Aduh, ini jadi sulit, saudara ya. Jadi kita tidak bisa menganggap remeh. Jadi butuh perjuangan untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Perjuangan mengubah karakter maupun perjuangan mengubah hidup untuk sama seperti Yesus. Seperti yang dikatakan Tuhan dalam
firman-Nya, yaitu tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katakan. Jadi kita harus menemukan Yesus terlebih dahulu, mengenakan hidupnya, baru kita sampai kepada Bapa. Nah, dalam hal ini maka setiap keputusan-keputusan kita harus memahami perasaan dan pikiran Tuhan. Tidak bisa tidak begitu, harus memahami perasaan dan pikiran Tuhan. Aku mau merasakan seperti ini, bagaimana ya? Tuhan bagaimana? Apakah berkenan di hadapannya? Ya, kita harus memperkarakan segala sesuatu. Maka keselamatan kita adalah keselamatan yang aktif dan benar-benar kita menuju keserupaan Yesus. Ya, yang Tuhan perkenan, yang Bapa perkenan adalah kehidupan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kehidupan yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus inilah kehidupan yang Allah Bapa perkenan. Maka ketika kita nanti di hadapan Bapa, seharusnya kita sudah mengenakan kehidupan yang diselenggarakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga Tuhan mengenal, oh aku mengenal hidupmu ini adalah hidup yang pernah ditampilkan oleh anakku, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi yang sulung dari antara saudara. Nanti kita nyusul satu persatu. Nah, Bapak Ibu, kita menjadi gambaran-gambaran Yesus, menjadi anak-anak Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi ini bukan perkara yang mudah. Abraham pun dalam setiap keputusan demi keputusannya dia pasti menggumulkan. Bahkan ketika Lot dan Sodom dan Gomora akan dihukum, ini dia menggumulkan, Bapak Ibu. Abraham harus meninggalkan kehormatannya sebagai tuan tanah dalam kehidupannya di masa lalu, di tempat tinggal asalnya. Tetapi Lot dan keluarganya tidak bisa meninggalkan kenyamanan dunia. Dia memilih Sodom dan Gomora, dan ketika Tuhan sudah memberitakan bahwa Sodom dan Gomora ini akan dihancurkan, istri Lot masih belum bisa move on dari kekayaan-kekayaan yang istri Lot dan Lot miliki. Jadi tidak bisa masuk tanah perjanjian. Ya, bahkan mati di situ binasa, Saudara. Ya, tidak memilih tanah perjanjian. Tidak memilih diselamatkan. Padahal Tuhan sudah bilang, ya, harus lari, jangan menoleh ke belakang. Kalau engkau menoleh ke belakang, engkau akan binasa. Akhirnya jadi tiang garam. Jadi tidak boleh menoleh ke belakang, saudaraku. Tapi istri Lot nekat menoleh ke belakang. Ya, akhirnya dia jadi tiang garam dan hidupnya naas. Ini bukan kisah untuk menakut-nakuti kita, tetapi ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk masuk dalam kerajaan surga, masuk dalam tanah yang Ia janjikan, kita tidak boleh menoleh ke belakang ke kehidupan kita yang lalu. Kita harus terus mengarahkan pandangan kepada Yesus dan kerajaan. Ya. Jadi ini berarti bahwa untuk kita masuk dalam kerajaan surga, kita tidak bisa setengah-setengah hati. Kalau sudah mengarah, jangan noleh ke belakang. Terus pandang Yesus. Saudara jatuh lagi, terus bangkit, pandang Yesus. Terus bangkit, pandang Yesus. Ini tidak hanya di dalam dosa-dosa moral, tapi dalam setiap perbuatan dan perkataan kita. Harus mulai kita perkarakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka dalam Efesus, saudara ya, pasal 5 juga dikatakan bahwa perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ya. Kita juga harus memperhatikan bagaimana cara kita hidup, keputusan-keputusan yang kita ambil, termasuk merubah segala sesuatu di dalam hidup kita. Perkataan-perkataan yang tidak patut, pikiran-pikiran yang tidak pantas, tontonan-tontonan yang tidak pantas untuk kita saksikan. Mari kita mau mengkoreksi diri, mengintrospeksi, dan menjadikan diri kita bejana yang indah untuk Allah mencurahkan urapan yang baru dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita tidak bisa hidup dengan keputusan-keputusan yang sembarangan. Di setiap langkah kita, setiap keputusan kita, setiap hela nafas kita harus perkarakan. Karena nafasmu itu milik Tuhan. Ya.
Dan uangmu itu milik Tuhan. Dan mulut kita ini juga milik Tuhan, mulut kita ini. Perasaan kita, waktu kita ini milik Tuhan. Semua milik Tuhan. Karena apa? Karena saudara sudah ditebus. Jadi tidak bisa kita sembarangan begitu. Pokoknya aku mau ini harus terlaksana. Tidak mau tidak dan harus sekarang. Tidak bisa begitu. Kita bertanya kepada Tuhan, bisa enggak begini? Boleh enggak begini? Berkenan tidak Tuhan dengan sikap kita yang seperti itu? Ya, saudaraku. Karena apa? Karena setiap keputusanmu adalah langkah yang menentukan kamu mau kemana. Saudara mau kemana? Ya kalau keputusan saudara ini menyimpang dari kehendak Tuhan, ya saudara pasti tidak akan masuk ke surga atau saudara. Ya, jadi langkah itu bukan langkah kaki aja, tapi keputusan. Keputusan dalam perkara kecil maupun perkara besar. Jadi ketika Allah menyediakan satu pilihan demi pilihan, masalah demi masalah, kita harus buat keputusan. Entah itu masalah yang menyenangkan kita atau masalah yang membuat kita jadi down, kecewa, sakit hati. Persoalan-persoalan dan perkara-perkara apapun. Nah, keputusan kita adalah langkah kita mau kemana. Langkah kita mau kemana. Saudara mau melangkah kemana tergantung dari keputusan itu. Begitu. Ya, saudaraku. Jadi, kita mau melangkah kemana? Kita mau melangkah kemana? Kalau saudara tidak pernah peduli dengan pikiran dan perasaan Tuhan, saudara buat keputusan yang sembarangan, kira-kira sejalan tidak dengan tanah air surgawi itu? Lah kok bisa orang-orang seperti ini mengaku percaya dan mengaku diselamatkan? Ya, pada hatinya jauh dari Tuhan, seperti dalam firman Tuhan, gelap dan bebal. Ya. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dalam ayat yang ke-17, Efesus 5 ayat 17. Ya. Maka usahakanlah saudara mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Nah, kalau saudara tidak berusaha mengerti kehendak Tuhan, berusaha tahu saja tidak, ya, berusaha pengen tahu saja tidak. Aduh, saudara, dan kita hidup begitu. Kira-kira bagaimana begitu? Saudara masih pedekah masuk surga? Dan berkata, aku diselamatkan. Jalur yang mana? Surga yang mana yang kita mau tuju, saudara? Ya, kita melayani dengan kesombongan, kita melayani mengejar prestis, kita melayani mengejar sesuatu yang wah dan euforia untuk kepentingan dan kehormatan kita sendiri. Kita bekerja juga begitu, karena kita punya duit, maka kita jadi semena-mena. Kita punya jabatan, kita jadi semena-mena. Tidak bisa begitu, dan kita tidak pernah berusaha mengerti kehendak Tuhan itu seperti apa, dan berusaha memaksa diri mengikuti apa yang Tuhan katakan. Orang yang tidak berusaha mengerti apa yang Allah kehendaki di dalam hidupnya dan mengaku dia pasti masuk surga adalah orang yang sangat naas. Kasihan sekali hidupnya, kasihan sekali hidupnya. Ya, waktunya akan sia-sia, dan ketika nanti ia menyadari hidupnya ternyata menyimpang jauh dari apa yang Allah inginkan, sudah dalam keadaan sudah tidak fit lagi, ya, sudah ada di tempat tidur dan sudah mau pulang, nggak tahu pulang kemana. Lalu akibatnya semua pendeta kan dipanggili, saudara, ya, dia takut nanti kalau masuk neraka bagaimana. Padahal waktu untuk memenuhi standar apa yang diinginkan Tuhan dalam hidupnya ia sia-siakan. Waktu
waktu yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan disia-siakan, saudara. Selama ia hidup, Tuhan sudah memberikan kehendaknya, dia tidak mau dengar. Tuhan sudah berikan kesempatan, dia tidak mau pergunakan, tapi di akhir hayat, ketika mata mau menutup, ketika sudah mau sakaratul, baru menyadari, terlambat, saudaraku. Sudah tidak bisa. Apakah tidak ada kesempatan? Kesempatan sudah diberikan, tapi tidak diperhatikan. Berarti kalau dalam sudah begitu bagaimana? Ya sudah. Tinggal nanti menunggu bagaimana penghakiman Tuhan terhadap orang-orang ini. Ya, saudaraku ya. Abraham mengerti ini, maka setiap langkahnya tidak dituliskan di sana memang. Tapi saudara bisa membayangkan beratnya. Beratnya seorang Abraham. Beratnya seorang Abraham. Beratnya seorang Abraham memilih beban ini. Ayo, saudara. Sedangkan kita hidup tanpa beban. Beban kita hanya keluarga saya yang itu kok belum menikah. Anak saya yang ini kok belum sukses. Anak saya yang ini kok belum menikah. Orang tua saya ini kok masih begini. Saudara saya yang ini kok hidupnya masih begitu. Belum punya pekerjaan, belum punya motor, belum punya duit, belum punya pangkat jabatan. Pergumulan kita, aduh kasihan. Itu jadi bebanku loh, Pak. Itu bukan beban yang patut untuk saudara bawa ke kerajaan surga. Tapi kayak begitu apakah salah? Tidak salah. Tapi itu harus dibungkus dalam kehendak Tuhan. Sehingga apa yang saudara lakukan itu seiring dengan apa yang Allah inginkan. Jadi beban kita, Bapak Ibu, haruslah mengerti kehendak Tuhan. Haruslah menemukan Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita. Baru kita bisa menerima kerajaannya. Ya, Matius pasal 6 ayat 33. Jika kita tidak menemukan kehendak Tuhan, maka yang kita jalankan itu kehendak siapa? Kalau tahu kehendak Tuhan saja tidak. Jadi apakah beban kita hari ini? Ya, apakah kita seperti Abraham? Abraham bebannya, memilih beban ini, saudara. Abraham sujud memilih beban ini. Abraham tunduk dalam pemerintahan Allah, mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya. Saudaraku, ini jadi hal yang memberikan kita satu refleksi. Banyak orang Kristen yang tidak mencari kehendak Tuhan, yang hidup seenak dirinya sendiri. Seenak maunya sendiri. Ya. Orang-orang seperti ini tidak akan masuk dalam kerajaan surga karena dikatakan untuk ke sana harus berjuang dan pintu itu sesak. Bahkan firman Tuhan berkata banyak yang ke sana dan tidak dapat masuk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan saya pada pagi ini, apa sarannya? Pertama, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan kebiasaan-kebiasaanmu, perhatikan. Kebiasaan-kebiasaanmu perhatikan. Apa yang kamu ucapkan, pikirkan, apa yang kita pecahkan dalam hati, apa yang kita lelehkan dalam pikiran dan perasaan, apa yang kita lihat, perkarakan. Hidup dengan seksama. Bermartabat tidak, sesuai dengan anak Allah tidak, atau sudah, saudara. Lalu yang kedua adalah cari kehendak Tuhan. Usahakanlah kita mencari kehendak Tuhan. Usahakanlah kita mencari dan menemukan kehendaknya. Lalu yang ketiga, lakukan. Paksa diri. Paksa diri. Paksa diri agar kita bisa melakukan apa yang Allah inginkan. Saudaraku, 3 hal ini kita akan lakukan. Ya, saudara. Jadi jangan main-main lagi. Ini 2 kali kedua saya bicara kepada saudara. Saudara harus serius mengikut Tuhan. Kalau sudah tidak serius ikut Tuhan, tidak usah ikut sekalian. Karena apa? Percuma saudara buang waktu, toh nanti juga akan ditolak.
saudara main-main, ibadah main-main, dengan Tuhan main-main. Ya, menjadi seorang Kristen main-main tidak serius. Saudara harus benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa kita semua, termasuk saya sendiri, diingatkan. Ya, saudara, firman Tuhan pagi ini. Ya, agar kelak waktunya tiba kita pulang ke rumah Bapa. Kita dalam keadaan yang Allah inginkan. Tuhan memberkati. Hamba berdoa untuk semua jemaat yang mendengarkan atau setiap orang yang mendengarkan ibadah, yang mengikuti ibadah pada pagi ini. Bapa memberkati kami. Bapa mengubahkan kami. Ajari kami untuk mau berubah, mempersiapkan diri sebaik mungkin menuju kerajaan. Berikan kami kesempatan dan waktu. Ajar kami memiliki hati yang lembut untuk kami bisa sempurna seperti-Mu, berkenan di hadapan-Mu. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Kasih kemurahan dari Allah Bapa, Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin.